Kalau di sini Allah berikan kenikmatan, kemudian Allah suruh ingatkan lagi orang-orang, ingat tuh kenikmatan yang paling nikmat. Apa itu? Ya kepatuhan kepada Allah, kepada Rasul itu nikmat. Ya, orang bergelimang harta, misalnya banyak, kaya raya. Ini kejadian. Tahu-tahu anaknya anak laki, tapi dia jatuh cinta sama laki-laki. Anak laki jatuh cinta sama laki-laki. Ini repot ini, ya. Kalau dia jatuh cinta sama perempuan yang usia 80 tahun, selagi masih perempuan, itu masih boleh dinikahkan. Kan begitu? Ya. Anak-anak jatuh cinta sama nenek yang umurnya sudah 77 tahun. Kalau dia mau, masih bisa dinikahkan. Ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki gimana? Hah? Sumber penyakit, begitu kan? Sumber segala penyakit itu kotor, itu kan pengakuan ada di video itu yang beredar, dokter yang bilang begitu. Ya, dari jauh pun sudah tercium bau yang nggak enak, bau. Ya, kotor, memang kotor, menjijikkan. Ya, nah, alhamdulillah gagal di Jakarta ya. Nah, iya, harus begitu. Ya, orang Islam nggak boleh diem-diem aja, udah terserah, nggak bisa. Ya, harus marah, harus protes. Nah, siapa tahu jadi pertimbangan. Kan kalau gagal, alhamdulillah. Ya, berarti antum ikut menggagalkan juga. Kalau nggak tahu urusan itu, saya nggak mau ikut-ikut yang begitu. Saya mau sholat, sudah dia lari dari tanggung jawab, masih merasa soleh lagi. Ya, dia merasa nggak usil hidupnya katanya. Nah, ini bodoh. Berarti nggak paham, nggak mengerti. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Ya, kalau ada hal-hal yang seperti itu wajib orang Islam protes. Ya, ada yang aneh-aneh, ada Al-Quran dilecehkan, protes umat Islam. Begitu seharusnya. Ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian dari kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis Rasulullah SAW. Kemarin sudah dijelaskan muqaddimahnya, betapa penting kita mengambil dalil ya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita membedakan Al-Quran kalamullah, kemudian hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis dicatat ya setelah Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu yang tercatat, dihafal dari 20.000 sahabat yang ada di Madinah
sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang di luar Madinah dan yang sudah belajar pergi itu mencapai jumlahnya lebih banyak dari itu. Tapi yang ada di Madinah kurang lebih 20.000 sampai Rasulullah SAW wafat. Ya. Para sahabat yang mendengar dari Rasulullah SAW, mereka mencatat kemudian menukilkan lagi, menyampaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Itu di zaman sahabat. Ya. Makanya kalau di dalam ilmu hadis disebutkan kalau sahabat yang meriwayatkan, gitu ya. Kalau sahabat yang meriwayatkan, walaupun sahabat yang lain tidak hadir sekaligus, artinya tidak ikut hadir, tapi dia ikut mendengarkan dari sahabat yang lain, itu dia bisa diperbolehkan. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, walaupun dia tidak hadir di waktu itu, tapi dia mendengarkan daripada sahabat yang lain. Karena itu Allah sudah menyaksikan bahwa mereka adalah udul. Udul artinya adil. Adil artinya bisa diterima semua riwayat. Semua dari sahabat itu diterima riwayatnya. Adapun generasi berikutnya tabi'in. Jadi kalau generasi pertama yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal dalam keadaan beriman, itu namanya generasi sahabat. Setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Ya. 300 tahun setelah Rasulullah SAW, itu yang disebut namanya generasi salaf. Ya, itu yang disebut generasi salaf. Ya. Hadis ini, hadis yang pertama diriwayatkan dari An Abi Faras, ya. Rajulun min Aslam. Dia dari kota Aslam, nama daerah Aslam. Qala nada rajulun. Ada seorang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mal iman? Orang tadi bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Mal iman? Apa iman itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-ikhlas. Iman itu adalah ikhlas. Wa fi lafdhin akhar, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum. Rasulullah menawarkan kepada hadirin yang ada, tanyalah kalian apapun yang mau kalian tanyakan. Amma syi'tum. Ya. Fanada rajulun ya Rasulullah. Kemudian ada seorang mengatakan ya Rasulullah, ya, mal Islam. Ini riwayat yang lain tadi tanya iman, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan mal Islam. Apa itu Islam? Qala iqamus shalah wa ita'uz zakah. Islam itu adalah iqamus shalah, ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Qala mal iman, ini lebih komplit dari yang tadi. Dari Islam dulu baru iman, ya. Qala mal iman, apa iman itu? Qala al ikhlas. Dari dua riwayat ini sama berarti. Sama-sama ditanyakan. Kalau riwayat yang pertama langsung dia menanyakan hanya iman saja. Tapi kalau di sini orang tadi menanyakan Islam, baru menawarkan iman. Qala famal yakin? Apa yakin itu? Ya. Apa yakin itu? Qala at-tasdiq. Yakin itu adalah at-tasdiq. Ya, percaya. Tasdiq, ya, mempercayai dengan ketulusan hati, itu namanya tasdiq. Ya.
arti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya. Kemudian ditanyakan lagi apa itu at-tasdiq atau yakin gitu. Ya. Maka diketahuilah di sini pensyarah daripada hadis ini mengatakan wa'lam anna ma'rifatul ikhlas fit taubati wa fi sa'iri ta'at an yurada bihil haq jalla wa ala. Arti daripada ikhlas dalam terkait hukum taubat dan seluruh bentuk penghambaan kepada Allah, ibadah, salat ikhlas, zakat ikhlas, puasa ikhlas, dakwah ikhlas, belajar ikhlas. Apa artinya ikhlas? Di situ an yurada bihil haq jalla wa ala. Ya. Diniatkan, ditujukan hanya ridha Allah, itu artinya. Mau duduk di sini ngapain di sini? Minta ridha Allah, berarti ikhlas. Itu, ya. Kita salat untuk apa? Mencari ridha Allah. Itu yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tapi bisa juga diartikan wa yuqsadu fihi as-sidqu. Bisa juga diartikan as-sidq. Sidq artinya apa? Sidq bisa diartikan jujur, tapi nanti bisa juga diartikan tulus, ketulusan, tulus. Ya, tunduk dengan tulus itu berarti dia jujur. Ya, kalau dia tunduk yang enggak tulus berarti belum enggak jujur dia namanya. Ya. Maka para ulama mengartikan as-sidq itu qasdul qalbi bil amal lillah azza wa jalla wahdahu. Ya. Tujuan hati ketika dia mengamalkan hanya untuk Allah semata. Itu namanya ikhlas. Itu namanya sidq. Ya. Wan nadhar ila thawabillah azza wa jalla. Ya. Kemudian hanya mengharapkan juga ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita salat ya ada pahala, enggak apa-apa. Ya, karena kita mengharapkan memang ada pahala. Salat itu ada pahalanya. Ya. Wan nadhar ila thawabillah azza wa jalla. Karena pahala itu sifatnya abstrak. Ya. Pahala, dosa itu semua kan abstrak. Maka diperlukan tadi yang benar-benar berharap pahalanya begini, kemudian dia melakukannya. Ada orang sudah dikasih tahu nih pahala begini, tidak melakukannya. Apa pembedanya? Apa pembedanya? Kamu kalau sholat subuh, misalnya begitu ya, kamu sholat subuh, sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat seperti dunia dan seisinya. Masya Allah, dunia dan seisinya. Mulai besok dia langsung sholat. Ada orang dengar itu sampai 1440 kali, ya. Tapi tidak bergeming juga, tetap subuh tidak sholat, apalagi sunnahnya, misalnya begitu. Apa pembedanya? Nah, apa pembedanya? Tadi sidiknya itu tadi, ya, kepercayaan kepada Allah tulus. Kalau dia mengenal Allah SWT, pasti akan mematuhinya. Fi ghairi hubbin mahmadatin, ya, tanpa keinginan untuk dipuji, mahmadah. Ya, ada orang beramal kepengen dipuji. Enggak, benar-benar ini pahalanya dari Allah, ya. Mau viral mau enggak viral urusan belakangan. Ya, enggak, yang penting Allah melihat. Lah. Kemudian wala karahat, ya, wala karahati madammatin, juga tidak karena takut dicela. Kamu kenapa enggak melakukan itu? Ya, sebenarnya saya malas pengajian, tapi enggak enak kalau saya enggak hadir. Ya, enggak enaknya itu walaupun akhirnya hadir, ya. Walaupun akhirnya hadir, misalnya begitu. Saya tetangga, enggak enak masa orang-orang jauh-jauh hadir, saya enggak hadir. Itu misalnya ini. Jadi berarti yang menjadikan dia hadir kan apa? Orang, karena takut ya.
takut diomelin orang, berarti dia belum murni tujuannya. Kalau wala iradati riyain, juga bukan karena riya, ingin terkenal, ya. Ingin dipuji, ingin disebut, ya. Jadi intinya riya atau intinya daripada ikhlas itu menjauhkan selain Allah, niat selain Allah, bersih dari segala niat tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah ikhlas, mudah-mudahan Allah berikan itu keikhlasan di hati kita, ya. Apa yang terjadi kalau sudah ikhlas? Dipuji, dia tidak melayang, dicerca, tidak tumbang dia. Sudah Allah yang ya, mau disebut nggak disebut nama nggak ada masalah. Begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu, ya. Jadilah kamu bersama orang-orang as-shadiqin. Tadi yang punya sidik itu tadi, yang tulus imannya. Cari teman yang tulus imannya. Nanti dijabarkan di sini oleh muallif, oleh pengarang kitab ini, dijelaskan nanti bagaimana ciri daripada sidik itu tadi. Qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Dari sebagian orang-orang mukmin rijal. Ada orang-orang lagi, khusus lagi berarti mukmin, di tengah-tengah mukmin ada lagi rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Ya. Ini panjang asbabun nuzulnya ayat ini, tapi di sini disebutkan jadi mukmin sudah diperintahkan untuk apa? Sidik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sidik ini, ya, tulus, jujur, ya, ketulusan kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus itu. Fasidku maqamul qaumil a'dham. Ini kedudukan yang tinggi, ya. Kalau kedudukan tinggi ya nggak gampang memang, berarti susah, ya. Apalagi untuk mengerti saja nggak mau, ya susah pastinya. Gimana caranya? Ya, sekarang kita kenalkan dulu apa itu sidik, ya. Sidik yang tadi disebutkan, ketulusan itu tadi adalah tamyiz wa bihi, ya, tamayyaza ahlul nifaq min ahlil iman. Jadi sidik itu pembeda antara orang yang nifak, orang yang munafik dengan orang yang beriman. Itu bedanya, ya. Kemudian ada kemarin sudah kita jelaskan tentang ada sahabat yang tadi, siapa namanya? Yang bisa jawab ini berangkat umroh, ya, ongkos sendiri itu ya. Siapa nama sahabat itu tadi yang selalu rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa? Pak, kemarin siapa? Thauban. Ya, sahabat namanya Thauban, ya. Nah, insyaallah berangkat umrah, ya. Thauban ini tadi yang Allah turunkan ayat tentang kerinduannya. Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ayat ini turun kepada Thauban. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah, war rasulah, dan rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dia bersama orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan. Apa kenikmatan itu yang Allah sebutkan nikmat? Kalau nikmat Allah banyak ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, tapi nikmat kalau di sini Allah berikan kenikmatan, kemudian Allah suruh ingatkan lagi orang-orang, ingat tuh kenikmatan yang paling nikmat. Apa itu? Ya kepatuhan kepada Allah, kepada Rasul itu nikmat. Ya, orang bergelimang harta, misalnya banyak, kaya raya. Ini kejadian, tahu-tahu anaknya anak laki, tapi dia jatuh cinta sama laki-laki. Anak laki jatuh cinta sama laki-laki. Ini repot ini, ya. Kalau dia jatuh cinta sama perempuan yang usia 80 tahun, selagi masih perempuan, itu masih boleh dinikahkan. Kan begitu? Ya. Anak-anak jatuh cinta sama nenek yang umurnya sudah 77 tahun. Kalau dia mau, masih bisa dinikahkan. Ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki gimana? Sumber penyakit, begitu kan? Sumber segala penyakit itu kotor, itu kan pengakuan ada di video itu yang beredar, dokter yang bilang begitu. Ya, dari jauh pun sudah tercium bau yang nggak enak, bau. Ya, kotor, memang kotor, menjijikkan. Ya, alhamdulillah gagal di Jakarta ya. Iya, harus begitu. Ya, orang Islam nggak boleh diem-diem aja, udah terserah, nggak bisa. Ya, harus marah, harus protes. Siapa tahu jadi pertimbangan. Kan kalau gagal, alhamdulillah. Ya, berarti antum ikut menggagalkan juga. Kalau nggak tahu urusan itu, saya nggak mau ikut-ikut yang begitu. Saya mau sholat, sudah dia lari dari tanggung jawab, masih merasa soleh lagi. Ya, dia merasa nggak usil hidupnya katanya. Nah, ini bodoh. Berarti nggak paham, nggak mengerti. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Ya, kalau ada hal-hal yang seperti itu wajib orang Islam protes. Ya, ada yang aneh-aneh, ada Al-Quran dilecehkan, protes umat Islam. Begitu seharusnya. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti akan bersama tadi orang-orang yang telah diberi kenikmatan minan nabiyyin, nabi, siddiqin, siddiq, ya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang siddiq, ya, wasyuhada wassalihin. Wa'lam anna haqiqata sidqi isqatu ma siwal haqqi subhanah. Ketahuilah bahwa hakikat daripada siddiq itu isqat, menggugurkan ma siwal haqq, selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain Allah harus digugurkan. Tidak ada keinginan apapun. Ya, kita mau melakukan apa saja ya karena Allah. Mau dilihat orang, enggak dilihat orang, mau viral, enggak viral, mau disebut, tidak disebut, tetap dia berjalan. Itu namanya siddiq. Tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-siddiq ala salas aujuh. Ya. Siddiq itu, ketulusan itu ada 3 macam. Nah, nanti kita masuk yang mana ini? 3 macam siddiq tadi. Pertama, awalan an-niyah. Ya. Niat. Saya kalau ngomong itu suka ada pura-puranya, misalnya begitu. Saya ini kalau janji sama orang, oh iya, insya Allah, tapi insya Allahnya enggak benar-benar dari hati, makanya enggak pernah hadir dia. Ya, kan ada orang, insya Allah, tapi enggak pernah hadir, tapi insya Allahnya fasih. Ya, Pak nanti ada acara di rumah, tolong hadir Pak ya. Insya Allah, tapi enggak pernah hadir. Itu setahun diundang sudah 70 kali, insya Allah. Dia apa? berarti masalahnya di mana? Itu tadi. Mulai malam ini, gitu ya. Mumpung musim hujan nih, baru hujan ya. Itu katanya hadisu ahdin bi rabbi. Orang kalau kena tetesan air hujan itu baru dapat langsung dari Allah.
gitu. Nggak pakai kemasan, nggak langsung, begitu. Ya, nah, kita janji kepada Allah, mau niat benar-benar mau tulus kepada Allah. Itu dulu yang pertama. Ya, malam ini kita bilang niat dulu. Saya niat syidik, sudah mulai sekarang. Segala kepura-puraan, kepalsuan, ketidakaslian mau kita buang dulu, mau kita kemas dulu. Dah. Mulai malam ini. Begitu. Siap ya? Insyaallah. Kok masih berat? Masih cintakah itu? Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Berarti kalau kita bilang, iya, Masya Allah, itu benar-benar dari hati semuanya. Enak, nggak pura-pura. Masya Allah Pak, bilang, ajar aja ya. Itu nggak bagus kan? Nggak enak itu. Apa enaknya bilang itu? Ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Baik. Sambil jalan, nggak beres, di utang nggak bayar. Berarti antum yang bayar utangnya supaya bagus. Itu tadi pertama, sidqun niyah, ya, niat dulu. Tsumma sidqul lisan. Niat kan di mana? Di hati. Saya mau baik. Jadi baik. Itu kan diceritakan. Siddiq itu dulu Imam Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau malam jalan cari razia sendiri khalifah, ya, khalifah turun. Biasanya yang kalau di Indonesia ini biasa kalau sudah hampir jadi khalifah itu ya baru turun kemana-mana, ya, calon khalifah gitu ya. Nah, itu biasanya mulai hadir pengajian, ya, kemana-mana, insyaallah. Bawa Quran kemana-mana, ya. Biasanya, ya. Tapi itu dulu mungkin ya, mungkin zaman-zaman antum masih muda-muda. Sekarang udah enggak lagi, ya. Tapi gitu ya. Jadi Sayyidina Umar setelah jadi, bukan sebelum jadi, ya. Setelah jadi langsung razia tiap malam keliling. Ada apa ini? Begitu. Didapati ada orang itu malam-malam bawa khamr. Begitu. Dia bawa khamr. Khamrnya dimasukkan ke dalam bajunya, kemudian dia berjalan. Di perjalanan bertemu Sayyidina Umar. Enggak bisa damai. Sayyidina Umar damai dulu, bayar dulu, nggak bisa, ya. Sayyidina Umar. Begitu dia lihat Sayyidina Umar dari jauh, langsung dia bilang, Allahu Akbar, mati dah, celaka saya ini bertemu dengan Sayyidina Umar. Gimana Sayyidina Umar di hadapannya? Kemudian dia dari takutnya dihukum oleh Sayyidina Umar, dia berkata begini, ya Allah, ampuni aku, selamatkan aku malam ini. Kalau malam ini aku selamat dari Umar. Sayyidina Umar itu berarti menakutkan sekali ya. Ya, kayaknya perlu nih ada di Indonesia yang model gitu-gitu ya. Supaya nggak ada koruptor yang gini-gini, Pak. Jadi waktu dilihat Sayyidina Umar, kalau ya Allah aku berjanji kalau aku selamat dari Umar, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, malam ini aku berhenti tidak akan minum khamr lagi. Itu ngomongnya di mana? Di hati, kan nggak ada orang itu. Itu siddiq yang pertama. Ya, siddiq yang pertama dalam hati. Dia bilang, kalau kau selamatkan malam ini, aku akan berhenti tidak lagi meminum khamr. Sayyidina Umar berhadapan, semakin dekat. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada orang tadi, ya, ma fi yadika, apa yang kamu bawa itu, ya, au madza tahmil, ma indaka, apa yang ada padamu. Dia bingung, dia kasih tadi, ambil ya Umar. Sayyidina Umar diberikan botol itu tadi, khamr tadi. Apa yang ditanya? Khal ya Amirul Mukminin, saya nggak bawa khamr, bawa khal. Khal artinya cuka. Malam-malam bawa cuka. Pempeknya belum ada nih. Ya, di zaman dulu kan. Cuka yang ditanya. Kemudian Sayyidina Umar mengambil khamr itu tadi, botol itu tadi, kemudian dituangkan, dicium, cuka benar,
benar. Ternyata cuka. Berapa proses, ya, proses menjadi homer sampai menjadi cuka? Berapa lama biasanya? Lama, dibiarkan dulu sampai menjadi tapi karena dia ada sidik, waktu yang lama itu bisa dilipat jadi sebentar, sekejap bisa berubah. Begitu juga kata Al-Imam Asy'arani waktu menceritakan cerita ini, beliau mengatakan begitu juga sidik kepada Allah, jujur kepada Allah, mau jadi baik langsung baik sekejap kita. Tapi sidik kalau keluarnya dari hati. Ya, kalau yang insya Allah nah, itu belum. Kalau benar-benar lihat dari hatinya bisa dirubah dalam sekejap, kita bisa berubah menjadi orang yang soleh, bisa berubah menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebanyak apapun dosa itu tetap mudah buat Allah untuk merubah orang menjadi orang yang jadi baik tadi. Pertama sidik. Yang kedua sidqul lisan, janji. Sidik. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kalau direnungkan, sidik menjadi orang yang luar biasa baiknya. Kalau benar, inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Dibaca benar-benar, lillahi rabbil alamin. Besok pembuktiannya, besok subuh pembuktiannya. Salatu khairun minan naum. Inna salati wa nusuki. Benar enggak? Isya itu inna salati. Subuh enggak bangun. Berarti belum sidik. Tadi belum sidik, belum tulus apa yang diucapkan di waktu isya. Kalau dia tulus isya, sholat seperti itu, besok dia akan bangun. Bukan cuma itu, dia akan bangun sebelumnya. Dia mau tahajud, dia akan melaksanakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang ketiga, sidik yang ketiga, sidqul amal. Amal perbuatan kita itu sidik. Ya. Kalau sidqun niat tadi yang hati, la yurid bi jami' aqwalihi wa af'ali ghairullah. Tidak dikehendaki seluruh ucapan dan perbuatannya selain kepada Allah. Kalau sidqul lisan, ya, sidqul lisan, dia mau berusaha tulus dalam berucap, ya, maka an la yutliqahu, gitu ya, illa idza qama lahu syahidun minal haq. Artinya dia tidak akan berucap apapun kecuali dia tahu pasti ini kebenaran. Nah, itu sidik namanya. Ini enggak pasti kok ngomong kita. Berarti belum tahu. Ya. Adapun sidqul amal yang ketiga tadi, kan ada 3 tadi ya. Yang ketiga yaitu sidqul amal fal jiddu fihi wal hiris alaihi min ghairi an yaqta'ahu anhu qati', ya. Adapun sidik dalam amal itu bersungguh-sungguh, begitu, bersungguh-sungguh di depan orang, bersungguh-sungguh di belakang orang, bersungguh-sungguh ketika dilihat orang, bersungguh-sungguh juga di waktu dia menyendiri, dia amalnya tidak berubah, ya. Keinginan untuk sholat berjamaah dimanapun, setiap kali kita waktu masuk waktu kita cari berjamaah di mana, itu sidik namanya, ya. Sholat sunnah, sholat sunnah biasa ya, sholat sunnah di mana? Afdolnya di mana? Di rumah afdolnya, ya. Tapi pengalaman kalau sudah sampai rumah kayaknya sama semua jawaban. Begitu sampai rumah lupa. Ya. Kadang-kadang duduk ngobrol lain-lain pegang remote. Ya. Coba renungkan lagi begitu. Kalau kebetulan sama, oh iya benar kayak yang diomongin di masjid waktu itu ya. Begitu. Jadi
Tapi kalau kita benar-benar mengkhawatirkan kalau sampai rumah kita justru nggak sholat, ya sudah sholat sini, nggak apa-apa, ya, baik, begitu, ya. Wa'lam annal khaira kullahu fi baitin wa miftahuhu sidqu. Gitu. Ketahuilah bahwa sidik itu, bahwa kebaikan itu, seluruh kebaikan itu ada di suatu rumah, gambarannya begitu. Ini misalnya ada rumah, di dalamnya semua kebaikan ada di dalam rumah itu. Ya. Wa miftahuhu as-sidqu. Kebaikan itu bisa kita ambil yang ada di rumah, bisa kita laksanakan, bisa kita gunakan, kita bisa amalkan kalau ada kunci, dan kuncinya adalah sidik. Sidik, ya. Ketulusan, kejujuran. Barang siapa yang mengambil kunci dengan tangannya, membuka, masuk, ya, maka dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya. Sebaliknya, wa man fatahu sidqu baqiya 'alal bab. Barang siapa yang enggak punya sidik, di mana dia bisa masuk enggak? Kalau sidik itu diumpamakan, perumpamaan sebagai kunci, begitu kita sampai di rumah yang banyak amal yang macam-macam itu baiknya, kebaikan mereka ada di dalamnya, tapi kita enggak bawa kunci, di mana kita ada? Cuma di pintu menunggu, nggak bisa masuk. Ya, itu perumpamaan, ya, perumpamaan. Kalau kita tulus kepada Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dari hati, ucapan dan amal, ya, maka kita akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada segala kebaikan itu tadi. Ya. Maka beliau mengatakan, muallif mengatakan, maka biasakan, gitu ya, awwid lisanaka, ya ahi as-sidqa, ya, biasakan lidahmu untuk berucap yang jujur, ya. Karena apa? Fa innaka mas'ulun an aqwalika wa a'malika. Maka kita itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan dan apa yang diamalkan. Kalau orang terbiasa mengucapkan ucapan yang jujur, dia akan enak hidupnya karena dia terbiasa dengan hal-hal yang tadi tulus. Ya, kalau dia salam sama orang benar-benar dari hati, assalamualaikum, dia sayang. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau berjabat tangan, ya kita usahakan seikhlas mungkin kita berjabat tangan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membantu orang begitu juga karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha tahu. Ya. Maka jauhilah tadi kebohongan walaupun dalam bercanda. Bercanda pun nggak boleh. Ya, bohong. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang jujur, apa yang terjadi? Menjadi kebiasaan. Biasa itu sudah nggak berat lagi. Yang dianggap berat itu yang belum biasa. Ya, kalau orang ditanya, kenapa sholat subuh begitu ya? Kalau sholat subuh kok berat? Ya karena belum biasa. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, biasa-biasa aja. Makanya yang banyak yang hadir yang di masjid justru orang tua. Karena orang tua itu biasa. Ya, anak muda-muda, ya alhamdulillah kalau di pesantren pastilah wajib. Ya, kalau enggak kena rotan dia. Karena sudah terbiasa dari kecil, ya enak, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau yang nggak terbiasa, berat itu tadi. Kemudian Rasulullah SAW ada seorang meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ausini, ya Rasulullah, wasiyati aku, beri aku nasihat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? La takdzib. Jangan bohong. La takdzib. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan bohong. Orang kalau sudah terbiasa berbohong, susah berhentinya. Ya, orang sudah biasa bohong, berhentinya susah. Maka disebutkan hablul kidib qasir. Tali kebohongan itu pendek. Kalau mau jadi panjang, gimana caranya?
Sambung. Disambung pakai apa? Pakai kebohongan lagi. Mau lebih panjang lagi, bohong lagi. Mau panjang lagi, bohong lagi. Mau panjang lagi, terus berbohong sampai beberapa periode. Begitu. Ya, itu akhirnya bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Maksudnya bohong ya, bukan kita nggak boleh berpolitik di masjid ya. Tapi yang jelas itulah yang terjadi ya. Orang berbohong, bohong lagi, bohong lagi. Anak yang keluar dari rumahnya nggak pakai izin dari orang tuanya, dia pergi ke nonton misalnya atau menonton bioskop. Nggak ada, masih ada nggak bioskop sih? Masih ada bioskop ya? Ya, misalnya dia nonton bioskop, dia datang kemana? Pengajian Pak. Bohong nggak? Bohong dia. Sholat nggak? Sholat. Ya, di mana? Di masjid itu. Padahal nggak ke masjid. Berapa itu dah? Ya. Apa yang diomongin Ustadz tadi? Oh, masalah zakat Pak. Oh enggak, masalah kebohongan, katanya nggak boleh bohong. Masya Allah, anak soleh ini ya. Gitu. Dan seterusnya. Ya, dia akan berbohong, bohong lagi. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan asidqu tuma'ninah wal kidib raibah. Sidik itu, kejujuran itu tuma'ninah. Orang yang jujur tuma'ninah, tuma'ninah artinya tenang. Ya, hidupnya tenang. Ya, wal kidbu raibah. Dan dusta itu raibah. Gelisah. Ya. Orang kalau berbohong itu kayak mau garuk-garuk tapi nggak tahu yang gatel sebelah mana begitu ya. Apa ya? Gitu ya. Gitu. Raibah, apa enaknya kalau dia berbohong itu? Ya. Nggak enak. Kita cuma lihatnya katanya, wah hebat itu ya, kaya raya hebat. Tapi orang-orang yang berbohong itu ada waktu-waktu tertentu dia mulai mules Pak. Mulai mules itu. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan asidqu yahdi ilal birri. Sidik itu, kejujuran itu akan menunjukkanmu kepada banyak kebaikan. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan kebaikan itu akan menunjukkanmu untuk masuk surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan orang itu akan selalu dia mengucapkan yang jujur sehingga Allah menetapkan orang itu sebagai orang yang siddiq. Itu tadi. Ya. Wa innar rajula la yakdzib. Tapi ada seseorang juga yang suka berbohong. Yakdzib. Bohong. Hatta yuktaba indallah kadzaban. Kalau sudah sering berbohong, itu dalam bahasa Arab kidbun, namanya dusta. Kadib, pendusta, orang satu. Ya, kadib. Orangnya namanya kadib, kebohongannya namanya kidib. Pernah dengar namanya Musailamah al-Kadzab? Apa kadzab? Yang banyak bohongnya, gitu ya. Namanya fa'al, kadzab, panjang pakai alif. Kadzab berarti banyak bohongnya. Begitu. Orang yang seperti berangsur, kredit dia. Bayar dikit, bohong sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sehari itu. Berarti kalau sebulan udah banyak itu. Berapa banyak? Banyak ya? Terus berbohong, hatta yuktaba indallah. Sudah, maka ditulis ya di sisi Allah, malaikat lapor, ya Allah fulan ini bohongnya udah terlalu banyak. Maka tercatat tadi bukan sudah kadib lagi, kadzab. Menjadi orang yang pendusta, yang banyak bohongnya. Ya. Faja'ala sidqa miftahal as-siddiqiyah. Maka sidik itu adalah kunci dari kebaikan-kebaikan orang. Kita mulai menjadi orang baik, jujur. Lah, itu dulu. Dimulai dari kejujuran. Saya mau jadi orang baik. Bagaimana ini?
saya mau jadi orang baik, jujur dulu. Hah? Nah, nanti kalau sudah jujur, baru dia nanti, oh saya mulai nggak boleh berbohong. Kalau saya berbohong nanti ditanya oleh istri, misalnya begitu. Dari mana kamu? Biasanya sudah biasa bohong? Enggak, pengajian. Padahal enggak misalnya. Kok ini bau-bau parfum perempuan mas? Kalau dia berbohong, biasa artinya. Tapi kalau sudah jujur, enggak, tadi mampir kemana? Ya, itu mulailah bermasalah begitu ya. Jadi pintu kebaikan pertama yang kita raih dari hadis-hadis ini tadi apa? Adalah kejujuran, harus sidik, ya. Kemudian disebutkan ya, Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan awwalu khiyanatis siddiqin hadithuhum ma'a anfusihim. Ya, awal khianatnya para orang-orang yang siddiq itu hadithuhum ma'a anfusihim. Kalau kita sudah mulai baik, ini obatnya. Kalau kita mulai baik, ya sudah mulai sekarang saya mau jujur. Saya benar-benar tulus karena Allah. Nanti apa itu tadi? Kadang-kadang kita masih berkhianat juga. Dalam kejujuran itu kita masih berkhianat kadang-kadang. Apa khianatnya? Waktu kita mengatakan ternyata saya sudah setahun nggak berbohong. Berarti kayaknya sudah nggak ada lagi orang sebaik saya ini. Ya, misalnya itu bukan kalau setahun loh, masya Allah, wali mungkin. Orang sekarang itu bisa jujur, bisa nggak berbohong dari Jumat ke Jumat itu sudah masya Allah. Ya, karena setiap hari itu biasa itu. Nah. Orang mengatakan, andai kata aku bisa tidur malam, bermalam, ya, kemudian aku beribadah kepada Allah, ya, dengan ketulusan, dengan sidik, itu lebih aku sukai daripada aku berjihad di jalan Allah. Malam nggak ada orang sama sekali, sidik, nggak ada orang di kamar, orang semua pada tidur, bangun wudhu minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku banyak pura-pura dalam kehidupan ini, ya Allah, menangis kepada Allah, ya, sidik itu tadi, amalan itu tadi lebih disukai oleh sebagian ulama daripada berjihad di jalan Allah. Karena apa? Kalau berjihad dilihat orang banyak, tapi kalau sidik tadi, jujur, pengakuan dosa kepada Allah, ya, itu yang terbaik. Di tengah malam tapi jangan pegang HP juga. Nanti saya mau nangis-nangis, tolong ya, adzan. Belum? Berapa? Qala ba'duhum man lam yuaddi fardad daim lam yakbalillah, ya, minhul fardal muaqqad. Ini ungkapan yang perlu sedikit perenungan. Barang siapa yang tidak bisa menunaikan kewajiban yang terus, yang langgeng, yang berkesinambungan, maka Allah tidak akan menerima fardu-fardu yang sifatnya yang berwaktu. Gimana maksudnya? Ya, kayak sholat ini pakai waktu nggak? Ya, 5. Saya mau sholat fardu mumpung semangat 7, boleh nggak? Kalau fardu nggak bisa, karena mau akad dia sudah ditentukan. Di sini dikatakan barang siapa yang tidak bisa menunaikan fardu yang sifatnya terus fardu tadi, Allah mewajibkan kita fardu terus, maka Allah tidak akan menerima fardu-fardu yang sifatnya sementara. Apa maksudnya? Mal fardu daim. Orang tadi ditanya, apa kewajiban yang terus menerus itu tadi? Qala as-sidqu. Ditanya, apa kewajiban yang harus terus menerus itu? Ya sidik itu tadi, ketulusan itu terus, nggak boleh sebentar, nggak boleh ambil paket Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Ya, Jumat, Sabtu, Ahad nggak pakai sidik lagi. Nggak bisa. Atau sebaliknya, sidik itu daim selamanya. Sholat ya, nanti ketemu orang sholat sidik, wirid sidik, beribadah sidik, muamalah kepada orang sidik, tulus, dibawa tulus, ketulusan kepada mana, ketemu orang terus sidik. Namanya fardu tapi sifatnya daim. Daim artinya selalu, terus, ya, berkesinambungan. Kalau sholat apa tadi? Muakkad, ditentukan. Artinya gini, jika orang tidak bisa menjaga sidiknya, maka ibadah-ibadah yang sifatnya tadi yang ada waktunya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diterima, terima dengan keikhlasan yang baik itu tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sidik, ya, jujur pada Allah Subhanahu wa taala, patuh dengan sidik, patuh dengan tulus, ibadah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan merasakan ibadah yang seperti itu akan dirasakan enak. Bertemu dengan orang, tegur sapa juga tulus karena Allah Subhanahu wa taala, berjabat tangan tulus karena Allah, mengucapkan salam tulus karena Allah Subhanahu wa taala, salat malam tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Semua amal tadi menjadikan tadi karena lillahi taala, kita meraih tadi ikhlas, yang Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang-orang yang ikhlas. Keikhlasan tadi perlu dilatih, berat di awal, tapi nanti akan lama-lama akan menjadi terbiasa kita menjadi orang-orang siddiq. Mudah-mudahan kita juga masuk dalam golongan ayat yang disebutkan tadi, wa man yuti'illah war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak sehingga kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna sinabah. Tunjukkan pula kepada kami yang batil itu batil sehingga kami dapat menjauhinya. Wa la taj'alhu mubhaman alaina fanattabi'al hawa. Ya Allah, jangan jadikan hak dan batil itu remang-remang sehingga kami selalu mengikuti hawa nafsu. Waj'al hawana taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hawa nafsuku selalu tunduk patuh kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.